Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang luar biasa banyaknya Allah berikan kepada kita. Kita dapat bertemu lewat online ini baik via Zoom ataupun via Clubhouse. Kita maksimalkan ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan kepada diri kita keikhlasan untuk menuntut ilmu syar'i seperti ini, insyaallah. Kita gunakan sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang dakwah ini. Paling tidak ada sedikit andil bagi diri kita ke dalam dakwah ini, ikhwan. Karena Islam telah memberikan berbagai macam keutamaan bagi diri kita. Islam telah memberikan berbagai macam faedah bagi diri kita. Pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita berikan kepada agama ini? Maka kita berusaha mudah-mudahan dengan mengadakan kajian secara online ini baik via Zoom ataupun via Clubhouse, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu beri keikhlasan bagi diri kita, dan juga Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk berdakwah di majelis ilmu seperti ini. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai hari ini insyaallah taala kita akan bahas satu kitab kecil dari karya Syekh Muhammad Jamil Zainu yang berjudul Khudh Aqidatak Minal Qur'ani Was Sunnah As-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Kitab ini atau kitab kecil ini sangat luar biasa manfaatnya. Karya Syekh Muhammad Jamil Zainu ini luar biasa, Masya Allah. Kitab yang sangat kecil, sangat ringkas, tapi di dalamnya penuh dengan ilmu yang sangat luar biasa. Penuh dengan berbagai macam disiplin ilmu tentang masalah akidah. Sebelumnya, ikhwan, kita akan bahas tentang siapa sih, ya, secara ringkas jelas ya, siapa Syekh Muhammad Jamil Zainu ini siapa? Karena banyak orang yang mengetahui Syekh Muhammad Jamil Zainu ini terkenal Darul Hadis Al-Khairiyah di Mekah. Nah, padahal Syekh Muhammad Jamil Zainu ini bukan orang Mekah. Tapi Syekh Muhammad Jamil Zainu ini adalah orang Halab. Halab itu di mana? Di Suriah. Di Suriah, di Syam, Suriah. Nah, beliau lahir pada tahun 1344 Hijriah. 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 1925 Masehi. 1925 Masehi. Nah, sejak kecil Syekh Muhammad Jamil Zainu sudah senang untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan ini menjadi pelajaran bagi diri kita semua, ikhwan. Kalau kita punya anak, punya cucu kan gitu ya. Maka dekatkan anak dan cucu kita dari kecil kepada pendidikan agama. Sehingga anak dan cucu kita ini tidak sulit ketika besar, karena banyak orang tua yang mengeluh ketika besar anaknya sulit diajak ngaji, sulit nuntut ilmu agama kan gitu ya. Kenapa? Ternyata dari kecilnya sudah salah orang tuanya, tidak menanamkan pendidikan agama untuk cinta kepada agama dari kecil. Nah, Syekh Muhammad ini dari kecil beliau sudah senang mempelajari ilmu agama. Dan kita tahu bersama di antara kebiasaan orang-orang saleh dari zaman para salaf terdahulu, mereka sudah hafal Al-Qur'an ketika usianya masih belia. Nah, di antara Syekh Muhammad ini nih. Syekh Muhammad Jamil Zainu ini sudah hafal Al-Qur'an ketika usianya belasan tahun. Ketika usia belasan tahun, beda sama kita ya, subhanallah. Juz 30 aja berat, luar biasa, Masya Allah. Betul ya?
Hadis arba'in aja 1 2 lupa lagi, 1 2 lupa. Ini belasan tahun sudah Pak hafal Al-Qur'an, subhanallah. Kemudian setelah beliau hafal Al-Qur'an, beliau mempelajari ilmu-ilmu disiplin ilmu yang lain. Ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu keislaman yang lain. Selain beliau belajar ilmu agama, beliau juga belajar ilmu umum. Beliau belajar fisika, beliau belajar kimia, matematika, bahkan bahasa Perancis beliau pelajari. Subhanallah. Nah, pada tahun 1948 beliau menyelesaikan studinya nih. Memperoleh ijazah dari madrasah. Kemudian pada tahun tersebut beliau mendapat program pengutusan pengajar yang diadakan oleh Al-Azhar, tapi beliau tidak mengikutinya karena alasan kesehatan disebutkan. Alasan apa? Kesehatan, tidak sehat dan lain sebagainya. Ala kulli hal, Syekh Muhammad Jamal Zainu ini adalah seorang guru yang luar biasa. Kenapa saya katakan seorang guru yang luar biasa? Beliau mengajar di Darul Muallim. Coba untuk bayangkan ya, beliau mengajar di Darul Muallim selama kurang lebih 29 tahun lamanya. Bayangkan, 29 tahun lamanya jadi guru nih, kawan. 29 tahun lamanya mengajar apa? Mengajar ilmu, disiplin ilmu luar biasa, subhanallah. Nah, pada tahun 1399 Hijriah, beliau berkenalan dengan mufti Saudi pada saat itu. Siapa itu? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang sangat luar biasa kita tahu bersama. Bahkan sebagian sampai mengatakan ini seorang yang sangat luar biasa keilmuannya ketika zaman ini, Masya Allah. Ketika Syekh bin Baz kenal dengan beliau, Syekh bin Baz tertarik dengan Syekh Muhammad ini, Syekh Muhammad Jamil Zainu. Kemudian Syekh bin Baz menetapkan beliau untuk ngajar di Masjidil Haram, di salah satu halaqah masyayikh di Masjidil Haram. Kalau antum ke Mekah atau Madinah, biasa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada kursi-kursi. Nah, itu halaqah tersebut. Nah, salah satu kursi tersebut Syekh Muhammad Jamil Zainu ngajar di situ semusim haji. Selama musim haji. Setelah musim haji selesai, maka kemudian Syekh bin Baz mengirim Syekh Muhammad ke Yordania. Yordan, yang sekarang markaz Syekh Albani di sana tuh di Yordan. Maka Syekh Muhammad Jamal Zainu tinggal di sana selama beberapa tahun menjadi imam, khatib, guru Al-Qur'an dan lain sebagainya. Itu kurang lebih selama 1 atau 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Muhammad Jamal Zainu diminta lagi sama Syekh bin Baz untuk kembali ke Makkah dan mengajar di Darul Hadis. Nah, dan menjadi pengajar di Darul Hadis Al-Khairiyah di Makkah. Nah, ini yang terkenal ini nih. Kalau Darul Hadis, insya Allah terkenal ini Syekh Muhammad Jamil Zainu. Seorang tulabul ilm, maka insya Allah akan tahu nih. Darul Hadis, yang terkenal Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau mengajar di sana. Nah, di tempat inilah, di Darul Hadis inilah, maka Syekh Muhammad Jamal Zainu banyak menulis kitab, baik itu kitab ataupun kutip, karena kebanyakan kitab-kitab beliau kecil-kecil, ringkas-ringkas, tapi Masya Allah, di dalamnya sangat syarat dengan ilmu, Masya Allah. Nah, beliau mengajar di sekolah tersebut, pelajaran tauhid, pelajaran tafsir, Al-Quran, dan pelajaran-pelajaran lain. Di sekolah ini Allah berikan taufik nih, untuk bisa meringkas dari tulisan-tulisan beliau yang sangat luar biasa. Disebutkan risalah beliau, tulisan-tulisan beliau ini kurang lebih ada sekitar 20 buah. Kurang lebih ada 20 buah. Nah, beliau kumpulkan di dalam satu diberikan judul Silsilatut Taujihat Al-Islamiyah. Silsilatut Taujihat Al-Islamiyah itu sekitar 20 judul atau 20 buku. Nah, buku beliau ini Masya Allah mendapat sambutan hangat di kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, Pak. Diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, di antara bahasa Indonesia nih, alhamdulillah. Sudah ada bukunya, Masya Allah. Bahasa Indonesia. Di antaranya juga bahasa Inggris ada, bahasa Perancis ada, bahasa Turki, bahasa Urdu, dan lain sebagainya banyak, Masya Allah. Itu sekilas dari Syekh Muhammad Jamal Zainu, kemudian meninggal beliau umurnya 85 tahun. Di kota Makkah Al-Mukarramah di tahun 2010. Di tahun 2010, jadi belum lama belum meninggal, Masya Allah. Itu sekilas tentang Syekh Muhammad Jamil Zainu, penulis dari kitab ini.
Sekarang kita langsung masuk ke bab yang pertama. Ini tentang apa? Haqqullah 'alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Ini bab yang pertama, lihat. Bab yang pertama dan yang paling utama. Bab yang pertama dan yang paling apa? Yang paling utama tentang hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah kepada hamba-hambanya. Kalau disebut hak Allah, berarti kewajiban hamba. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Kalau disebut hak Allah atas hambanya, maka kewajiban hamba kepada Allah Taala. Kewajiban hamba kepada Allah. Apa kewajiban kita nih hamba Allah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Syekh mengatakan, yang pertama, limadza khalaqna Allah? Saya lupa betul. Nah, Syekh dalam kitab ini, dalam buku ini, menulis kitabnya dengan metode tanya jawab. Menulis kitabnya dengan metode apa? Tanya jawab. Dan kita tahu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan metode pengajaran tanya jawab ini kepada para sahabat. Ya, jadi banyak, sering kita temukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar para sahabat dengan metode tanya jawab ini, karena ini di antara metode pengajaran yang efektif luar biasa, lebih komunikatif kan gitu ya. Di antaranya contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan kepada para sahabat tentang syajaratun nakhl, pohon kurma. Pohon apa? Kurma. Tahukah kalian ada satu pohon yang pohon tersebut apa? Mathalul muslim, seperti perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim. La yasqutu waraquha, daunnya itu tidak pernah gugur dan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada yang lain, luar biasa. Tahukah kalian pohon apa itu? Mereka semua para sahabat nih menyangka syajaratul bawadi, pohon yang ada di pelosok di badui-badui di lembah-lembah dalam gitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar yang pada saat itu masih kecil luar biasa, beliau tahu nih, oh ini pohon kurma ini maksudnya. Tapi karena segan, ya, di saat itu di situ ada apa? Sahabat-sahabat yang senior, di antaranya adalah ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Abdullah bin Umar nggak jawab. Tapi beliau tahu ini syajarah an-nakhl nih. Ini syajarah maksudnya apa? Pohon kurma. Kalau kuliah, syahid bahasan kita adalah di antara pertanyaan atau di antara metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya metode tanya jawab ini, dan ini sangat-sangat efektif luar biasa. Biasanya lebih tarsih, lebih rasih, biasanya lebih menempel di ingatan kita insya Allah ketika masalah seperti ini. Di antaranya ini Syekh mempraktekkan dalam kitab ini atau dalam kitab kecilnya ini, kitab kecilnya ini tentang tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama beliau mengatakan limadza khalaqna Allah? Mengapa Allah menciptakan kita? Untuk apa sih Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Ikhwan, kita tahu bersama. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di atas muka bumi ini ada tujuannya. Bukan kemudian Allah Azza wa Jalla ciptakan kita begitu saja, kemudian nggak diberikan sesuatu, nggak diperintah sesuatu, nggak dilarang sesuatu, nggak dibangkitkan nanti di hari kiamat, nggak dimintai pertanggungjawaban, tidak. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan ayyutraka sudah, mereka diciptakan begitu saja. Maksudnya tadi, tidak diberikan perintah, nggak dikasih larangan, nggak dibangkitkan, nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Tidak jelas. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini ada apa? Ada tujuannya. Ada tugas mulia yang Allah berikan kepada kita, yang tugas ini harus kita emban, dan tugas ini berat ya, kan nggak main-main, subhanallah. Limadza khalaqna? Dan kalau antum tanya ikhwan, jadi subhanallah, antum tanya kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang dengan pertanyaan ini, apa sih tujuan Anda hidup di atas muka bumi ini? Untuk apa sih Anda dihidupkan di atas muka bumi ini? Tujuannya apa? Kan gitu ya. Itu insya Allah Ta'ala jawabannya akan beragam. Jawabannya akan apa? Beragam. Orang yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, jawabannya benar. Insya Allah dalil. Kan gitu ya. Tapi orang yang tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah, yang nggak pernah duduk di kajian ilmu, ketika ditanya masalah ini, bingung tuh jawabannya. Kan gitu. Subhanallah. Limadza khalaqna Allah? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Jawabannya dalil. Ya, jawabannya apa?
dalil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Dia membawakan ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada diriku. Untuk apa? Beribadah kepada diriku. Ya. Khalaqna lina'buduhu wa la nusyriku bihi syai'a. Kita diciptakan di atas muka bumi ini nih agar kita beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Agar kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Perhatikan ya, subhanallah. Dalilnya tadi dalam surah apa? Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang masalah ini, dan hadis ini ma'ruf insyaallah. Para tulabul ilm insyaallah taala akan tahu tentang hadis masalah ini. Apa hadisnya tersebut? Tentang haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Suatu ketika disebutkan Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang ketika lagi naik keledai. Maka tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz." Manggil. "Ya Mu'adz." Maka Mu'adz mengatakan, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku seru panggilanmu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul diam. Ya, jalan lagi. Nggak lama lagi jalan, maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz lagi. "Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku seru panggilanmu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul diam. Jalan lagi. Untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW memanggil Mu'adz. "Ya Mu'adz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah sallallahu. Aku seru panggilanmu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Baru kemudian Rasulullah SAW mengajarkan metode yang sama nih, tanya jawab. Ya wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Lihat subhanallah. Kata para ulama hadis ketika menjelaskan hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz sampai 3 kali. Yang ke satu, yang kedua Rasul nggak ngomong. Yang ketiga baru ngomong. Supaya apa? Supaya Mu'adz bin Jabal memperhatikan benar-benar nih. Orang kalau dipanggil sesuatu kemudian orang itu diam, tapi orang itu nggak berani nanya, segan. Pasti kan akan benar-benar apa? Ini ada apa? Kan gitu ya. Sangat benar-benar memperhatikan, ini ada apa? Bisa ada sesuatu ini. Enak, segan, betul ya? Ini Mu'adz nih. Ya, bagaimana adab akhlak luar biasa kepada Nabi SAW, luar biasa para sahabatnya. Dia nggak nanya. Diam nih Mu'adz. Yang ketiga kali baru Rasulullah SAW bertanya, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. 3 kali bayangkan dipanggil. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Bukan kemudian apa? Bukan kemudian sok tahu. Kayaknya nih Ustaz ya. Menurut anak nih nggak ada. Agama menurut anak nggak ada, Ikhwan. Kecuali menurut anak ini Imam Syafi'i. Itu yang cerita. Itu pun harus pakai dalil, nggak sembarangan. Berapa banyak orang zaman sekarang lebih pintar daripada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Luar biasa nih menurut saya, menurut anak. Hati-hati subhanallah tentang masalah ini, nggak sembarangan masalah agama nih. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kata Mu'adz bin Jabal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya. Lihat, hak Allah atas hambanya. Berarti kewajiban hamba kepada Allah. Apa itu? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat kesyirikan sama sekali sedikit pun. Subhanallah, luar biasa.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah. Hak hamba berarti kewajiban Allah gitu? Bukan. Di sini maksudnya apa? Takarruman wa tafaddulan. Orang yang melakukan tadi yang pertama tuh hak Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, mendapatkan ini dari Allah. Apa itu? Alla yu'adzibahum. Allah Azza wa Jalla nggak mungkin pernah mengazabnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah mungkin mensiksa orang tersebut ketika orang itu telah menjalankan tadi itu, menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah nggak mungkin azab orang itu. Allah nggak mungkin siksa orang itu, apalagi neraka kekal, nggak mungkin. Subhanallah. Ya, subhanallah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah Azza wa Jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwa hak Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini kan pelajaran luar biasa besar ya. Pelajaran pertama jelas ini masalah apa? Tauhidullah. Tauhid itu hak Allah yang paling besar. Makanya saya katakan pelajaran yang pertama ini, ikhwan, hak Allah atas hambanya ini pelajaran yang pertama dan yang paling utama. Pelajaran yang penting dan yang paling terpenting. Tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tauhid itu hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling apa? Yang paling besar, subhanallahil azim. Allah Azza wa Jalla turunkan seluruh nabi dan rasul. Dalam surah An-Nahl ayat 36 yang ma'ruf ayat ini insyaallah di tengah-tengah para tulabul ilm. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu ada rasulnya, ada utusannya. Apa tugas rasul tersebut kepada umatnya? Hendaklah rasul tersebut menyerukan kepada umatnya itu an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Jauhi sesembahan selain Allah. Seluruh nabi dan rasul, bayangkan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya, ada 124.000 jumlah nabi, 313 riwayat lain mengatakan 315 jumlah rasul. Semuanya, bayangkan, semuanya tugas intinya adalah menyeru kepada umatnya agar umatnya tersebut mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Allahu akbar, subhanallah. Kalau tauhid ini bukan sesuatu yang penting, nggak mungkin seluruh nabi dan rasul tujuan intinya ini. Makanya seluruh nabi dan rasul agamanya satu, dinuhum wahid. Agamanya apa? Satu, tauhid, Islam pada hakikatnya. Tapi apa? Syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berbeda. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Adam berbeda. Syariat Nabi Idris dengan Nabi Sulaiman berbeda, kan gitu. Tapi tujuan intinya, akidahnya sama, tauhidullah, mentauhidkan Allah, Islam. Syariatnya yang berbeda-beda, subhanallah. Yang penting luar biasa. Makanya Syekh menjadikan ini yang pertama nih. Untuk apa sih kita diciptakan di atas muka bumi ini? Satu pertanyaan yang saya yakin kalau antum tanyakan kepada orang-orang di luar sana, beragam insya Allah jawabannya. Beragam insya Allah jawabannya. Dan itu bedanya seseorang yang duduk di kajian ilmu dengan orang yang tidak duduk di kajian ilmu. Dia akan berbeda jauh ketika dia menjawab tentang masalah ini. Jawabannya dalil. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar apa? Pendapat, asumsi, enggak. Tapi dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itu pertanyaan pertama yang disebutkan oleh Syekh. Perhatikan ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsirannya liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Kata-kata ibadah. Kata-kata ibadah. Apa itu ibadah? Ini pertanyaan kedua yang disampaikan oleh Syekh tentang masalah ini. Pertanyaan kedua tentang masalah apa? Ibadah. Ma hiyal ibadah? Apa sih ibadah itu tuh? Kalau kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, menjauhi sesembahan selain Allah, menjauhi kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kalau gitu ibadah itu apa sih? Kan gitu. Nah, ini penting nih, Ikhwan. Karena banyak orang menyangka ibadah tersebut hanya sholat, betul ya? Menyangka ibadah tersebut hanya puasa Ramadan mungkin, hanya haji, zakat. Ternyata ibadah ini cakupannya luar biasa luas. Ibadah ini cakupannya luar biasa luas, disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Definisi ibadah atau ibadah, sebelum definisi dulu, ibadah terambil dari kata-kata abada ya'budu. Abada
ya'budu ibadatan. Ibadah ini dari isim masdar. Abada ya'budu ibadatan, yang artinya adzullu wal khudu', merendahkan diri, ketundukan, menghinakan diri. Ini secara lughah, secara bahasa nih. Karena dalam bahasa Arab segala kata itu insya Allah ada kata dasarnya. Di dalam bahasa Arab yang tidak ada kata dasarnya berarti aslinya bukan bahasa Arab, itu kata serapan. Sudah menjadi bahasa Arab. Contoh ustaz. Itu kan manggil ustaz, betul ya? Ustaz, pakai zal ya belakangnya. Jangan pakai d. Ustad, betul ya? Artinya apa tuh? Ustad, stadion tuh artinya tuh. Pakai zal. Ustaz, itu aslinya bukan bahasa Arab karena nggak ada kata dasarnya kalau antum cari. Tapi sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Beda sama muallim, mudarris dan lain sebagainya. Nah, di antara ibadah, abada ya'budu ibadatan, artinya az-zullu wal khudu', merendahkan diri, menghinakan diri, ketundukan, kan gitu, subhanallah. Nah, secara istilah ada banyak maknanya. Secara istilah ada banyak maknanya. Yang pertama, definisi ibadah secara istilah yang pertama. Ibadah itu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Definisi pertama ya. Definisi pertama secara syar'i atau secara istilah dari ibadah. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Melalui lisan para rasulnya. Taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Kalau disebut melaksanakan perintahnya, pasti juga di situ masuk apa? Menjauhi larangannya pasti, kan itu namanya takwa kan gitu. Nah, taat kepada Allah, kita taat kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya dan juga jelas menjauhi larangannya melalui apa? Melalui lisan para rasulnya. Kenapa? Karena penyambung lidah, penyambung lisan tentang masalah tersebut. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Ittiba'ur Rasul. Nah, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Ini makna ibadah yang pertama. Makna ibadah yang kedua. Merendahkan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepadanya. Merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepadanya. Merendahkan diri dan juga apa? Tunduk kepadanya, kepada Allah maksudnya. Disertai dengan rasa mahabbah. Disertai dengan rasa apa? Al-mahabbah. Disertai dengan rasa al-mahabbah. Ini yang kedua nih. Merendahkan diri kepada Allah dan tunduk kepadanya disertai dengan rasa apa? Al-mahabbah. Mahabbah apa? Cinta, rasa cinta. Disertai dengan rasa al-mahabbah atau rasa cinta. Dan yang ketiga, ini yang paling ma'ruf yang ketiga nih, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan Syekh membawakan itu di dalam kitab ini. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Suatu istilah ibadah nih. Yang ketiga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, definisi ibadah, dan ini yang paling lengkap lah bisa dikatakan kata para ulama. Suatu istilah atau suatu sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Suatu istilah, suatu sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Minal aqwal wal af'al, baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Al-zahirah wal batinah.
Yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Yang nampak, yang jelas kita bisa lihat, ataupun amalan hati misalnya batin. Yang zahir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, yang ketiga ini yang bisa dikatakan definisi yang paling lengkap disebutkan oleh para ulama, yaitu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Dari sini, ikhwan, dari definisi ini berarti ibadah itu cakupannya luas dong, betul ya? Segala istilah, semua sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah, diridhai Allah, baik itu berupa ucapan atau perbuatan, yang nampak ataupun yang tidak, yang zahir ataupun yang batin. Luar biasa, subhanallah. Nah, makanya para ulama mengatakan ibadah itu terbagi 3. Ibadah hati, lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Nah, dari definisi ini nih, dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, berarti bisa luar biasa tuh, kemana-mana tuh. Mencakup 3 hal tuh. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah apa? Anggota badan, perbuatan. Contoh ibadah hati. Apa itu? Al-khauf, rasa takut. Itu kan ibadah hati, betul ya? Tidak boleh seseorang takut dengan merendahkan dirinya. Ya, takutnya bukan khauf tabi'i ya. Bukan takut dengan singa, takut dengan wabah, takut dengan apa, itu lain cerita. Itu namanya khauf tabi'at, khauf tabi'i. Yang memang ada setiap manusia. Tapi takut di sini takut yang disertai dengan menghinakan dirinya. Nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Raja, berharap, kan gitu. Nggak boleh seseorang berharap akan sesuatu dengan merendahkan dirinya kecuali hanya kepada Allah. Al-mahabbah, rasa cinta. Ini ibadah hati semua nih, kawan. Al-mahabbah, rasa cinta. At-tawakkal, ar-raghbah, senang. Dan lain sebagainya ibadah-ibadah hati yang lain. Ikhlas, kan gitu. Nah, ini ibadah hati semua nih, subhanallah. Ibadah lisan ya banyak, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan sebagainya. Terutama ketika 10 hari ini, kawan, ingat nih, saya ingatkan, saya pas teringat, subhanallah nih. Ketika 10 hari, awal bulan Dzulhijjah ini perbanyak apa? Takbir. Perbanyak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari tanggal sekarang ini tanggal 1, tadi sebenarnya ini masuk tanggal 2 nih. Udah maghrib kan? Sampai nanti tanggal 13. Sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ini diantara ibadah apa nih? Ibadah lisan, tahmid, takbir, tasbih, dan lain sebagainya. Ibadah perbuatan, anggota badan, banyak. Sholat, zakat, haji, jihad, betul ya? Dan lain sebagainya. Nah, ibadah terbagi 3 dari penjelasan yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, subhanallah. Nah, perhatikan baik-baik nih, kawan. Maka tidak boleh seseorang memalingkan bentuk ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah ini cakupannya luas nih, kawan. Contoh an-nazar, bernazar, nanti dalam kitab ini insyaallah taala ada kita sebutkan. Enggak boleh seseorang bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, kan gitu, subhanallah. Menyembelih ditujukan harus hanya kepada Allah, enggak boleh kepada selain Allah, dan lain sebagainya. Dalilnya diantaranya dalam surah Al-An'am ayat ke-162. Dalam surah Al-An'am ayat ke-162. Qul, katakan ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Subhanallah. Luar biasa, subhanallah. Kemudian Syekh membawakan juga hadis qudsi, hadis yang panjang ini potongan hadisnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi hal-hal yang wajib itu pasti paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang ketiga, Syekh menyebutkan di sini, kaifa na'budullah? Gimana sih menyembah Allah itu, gimana caranya? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita menyembah Allah itu, gimana caranya? Karena banyak orang menyembah kepada Allah
dengan cara masing-masing dari manusia, inovatif. Kalau untuk masalah dunia inovatif, kreatif, bagus. Tapi masalah agama nggak boleh kreatif ini, ikhwan. Banyak orang beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-33. Syekh membawakan ini nih. Surah Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ya, makanya Syekh mengatakan ketika beliau bertanya, kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Kama amarana Allah wa rasuluh. Sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi kita beribadah kepada Allah nggak boleh ngarang-ngarang. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut pasti tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang tidak kami pernah contohkan, dari kami nggak pernah contohkan, kata Nabi SAW, maka amalan tersebut pasti apa? Pasti tertolak. Nah, ya. Karena kebanyakan kita kaum muslimin ketika kita beribadah ngarang-ngarang ini, ya Allah. Kalau ditanya ada dalilnya atau tidak, marah. Itu kebanyakan. Tapi itulah subhanallah, kita harus sabar menghadapi berbagai macam kaum muslimin yang seperti itu, karena kebanyakan mereka jahil. Kebanyakan mereka tidak tahu tentang masalah ini. Yang keempat, pertanyaan yang keempat yang Syekh tanyakan, hal na'budullah khaufan wa tama'an. Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Na'am, jawabannya jelas, betul. Na'buduhu kadzalik. Iya, kita beribadah kepada Allah demikian caranya. Itu dengan apa? Al-khauf war raja. Dengan rasa takut dan rasa harap. Perhatikan baik-baik nih, perhatikan baik-baik tentang masalah ini. Banyak orang yang salah kaprah masalah ini, subhanallah. Saya beribadah bukan karena saya ingin masuk surga, bukan karena saya takut dengan neraka, tapi saya beribadah supaya dapatkan rahmat Allah. Sekilas sih benar. Betul ya? Sekilas sih benar. Kenapa di ujungnya saya ingin dapatkan rahmat Allah? Tapi di depannya kacau itu. Ini di antara syair Abu Nawas ini. Betul nih, di antara syair Abu Nawas ini, subhanallah. Saya beribadah bukan karena ingin mendapatkan surgamu, bukan juga takut dengan nerakamu, tapi saya ingin dapatkan rahmat Allah. Dapat rahmat Allah kemana masuknya? Dapat rahmat Allah kemana? Ke neraka? Nggak mungkin. Nah, dapat rahmat Allah kemana? Ke surga pasti. Nggak usah muter-muter. Maksudnya apa? Kita beribadah kepada Allah memang supaya kita dapatkan surga Allah. Titik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan nih, kawan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab nggak ada arti lain ihtisab kecuali apa? Mengharapkan pahala. Pahala paling besar, paling tinggi apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla, jelas, subhanallah. Jadi kita beribadah kepada Allah, tujuan inti kita supaya apa? Supaya saya masuk surga dan terhindar dari neraka. Dan itulah yang namanya kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, orang ini orang yang beruntung, sukses, berhasil, bahagia, selamat. Nah, ini standar kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan menurut Al-Qur'an Al-Karim, kan gitu. Jadi kita beribadah kepada Allah memang supaya apa? Supaya saya dapat surga dan terhindar dari neraka. Dan itulah yang namanya apa? Al-khauf war-raja. Takut masuk ke neraka Allah dan berharap masuk ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan arkanul ibadah thalathah. Rukun ibadah itu ada 3. Rukun beribadah, ibadah apapun nih kan, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau apapun, harus ada 3 ini dalam hati kita. Kalau enggak ibadah kita akan rusak, kacau. Yang pertama apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Ketika kita beribadah kepada Allah,
harus dilandasi atas dasar cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tanya sama antum, antum cinta sama orang tua antum? Iya. Kenapa? Jelas orang tua saya memberikan banyak, Ustaz. Mendidik saya, memberikan kasih sayang, lain sebagainya. Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih daripada orang tua kepada kita. Betul ya? Orang tua nggak bisa berikan kesehatan bagi kita. Orang tua nggak bisa berikan hidayah kepada kita. Orang tua nggak bisa berikan surga bagi kita. Allah bisa. Betul ya? Kenapa kita tidak lebih mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala ketimbang orang tua dan juga ketimbang seluruh manusia? Kan gitu. Makanya ketika ada perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah, jelas perintah Allah dahulukan, kan gitu. Orang tua menyuruh kesyirikan, orang tua nggak boleh sholat, nggak boleh kita taat, kan gitu. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak. Berbeda ketaatan kepada makhluk, contohnya orang tua, ulama, waliul amr. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kita beribadah kepada Allah harus dilandasi atas dasar cinta kepada Allah. Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan karunia kepada kita. Masa sih karunia dan kenikmatan itu kita kembalikan kepada Allah dengan sebuah amal maksiat dan dosa? Gitu. Kalau kita beribadah tidak ada rasa cinta, pasti ibadah kita gersang. Pasti ibadah kita tidak akan ada kenikmatan. Perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua, yang ketiga, kalau tadi yang pertama al-mahabbah itu kata para ulama seperti kepala dari burung. Burung nggak punya kepala, mati pasti. Sebagaimana kita nggak punya kepala, mati. Nah, yang kedua, yang ketiga seperti dua sayap burung. Apa itu? Al-khauf war raja. Rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Ini harus seimbang dua sayap burung ini. Nggak boleh berat sebelah. Nggak boleh apa? Berat sebelah ketika dia beribadah kepada Allah, ternyata rojanya lebih besar daripada khaufnya. Roja itu berharap. Kalau orang rojanya berharapnya lebih besar, dia akan gampang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia akan menggampangkan maksiat. Oh, Allah Ghafur Rahim kok. Kebanyakan kita nih senjata andalan, betul ya. Allah kan rahmatnya mengalahkan murkanya. Betul, rahmat Allah Azza wa Jalla itu luas, tapi ingat, Allah Azza wa Jalla di antara sifatnya syadidul iqab. Azab Allah, siksa Allah juga sangat apa? Sangat keras. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Nah, ini. Ketika yang pertama tadi raja, atau sebaliknya orang khauf, khaufnya lebih kuat, lebih dominan. Ujung-ujung orang-orang seperti ini was-was, kan gitu. Masa iya Allah akan masukkan hamba ke dalam surganya? Masa iya Allah akan ampuni hamba? Ujung-ujungnya apa? Berputus asa karena rahmat Allah. Itu pun salah. Maka dua ini harus apa? Seimbang. Al-khauf war raja. Al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Takut akan apa? Neraka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, takut amal kita ditolak oleh Allah. Itu harus ada dalam kita beribadah. Tapi jangan hanya satu ini, harus ada yang kedua, sayap kedua. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan karunia Allah, berharap akan surga Allah, berharap amal soleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Makanya Syekh memasukkan ini dalam kitabnya. Hal na'budullah khaufan wa tama'an. Apakah kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap? Maka jelas jawabannya na'am, betul, iya. Karena ada orang di luar sana ternyata ketika dia beribadah, enggak, saya nggak dapatkan surga, yang penting saya dapat rahmat Allah deh. Tapi kalau dapat rahmat Allah mau masuk mana? Kan gitu. Pastikan surga, subhanallah. Kita masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan karunia Allah, kan gitu. Kalau orang dapatkan rahmat Allah, pasti masuk surga ujung-ujungnya, kan gitu. Ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Di antara dalilnya, Syekh menyebutkan dalam surah As-Sajdah ayat ke-16. Surah As-Sajdah ayat ke-16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Subhanallah. Mereka selalu berdoa kepada Allah dengan penuh rasa apa? Rasa takut, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan juga harap. Doa di antara bentuk apa? Ibadah kepada Allah. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang masalah ini, disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa tasma'u ya ibna akhi idza shallaita?" Apa yang kau perbuat wahai keponakanku jika engkau dalam salatmu? Jika engkau dalam salatmu, maka pemuda itu mengatakan apa? As'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar.
Aku memohon, aku meminta surga kepada Allah, dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Lihat, pasti dua ini nih. Memohon apa? Memohon kepadamu surga ya Allah, berlindung kepadamu dari api neraka. Khaufan wa tama'an. Allahu Akbar. Ini disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Dan yang terakhir, tentang al-ihsan. Ini derajat yang paling tinggi ketika seseorang dari hamba Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ma'ruf tentang masalah ini, hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, bajunya putih bersih, rambutnya hitam tersisir rapi luar biasa. Dan kami nggak ada yang mengenal, kata Umar bin Khattab, kami nggak ada yang mengenal dengan ini nih. Siapa nih? Tiba-tiba duduk dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan lutut beliau di lututnya dengan lutut Nabi SAW, nanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, tolong beritahu kepada kami apa itu Islam. Maka Rasul menyebutkan tentang rukun Islam. Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Shadaqta ya Muhammad. Benar kau ya Muhammad. Maka Umar bin Khattab bingung kan, ini orang nanya tapi benerin. Nanya kemudian apa? Membenarkan. Orang ini nanya lagi, akhbirni 'anil iman. Tolong beritahu kepadaku tentang apa iman. Disebutkan Nabi tentang rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik, takdir buruk. Shadaqta, benar yang kamu. Bingung lagi. Yang ketiga, ini nih. Yang ketiga dalam kitab ini nih. Akhbirni 'anil ihsan. Beritahu kepada diriku ya Muhammad tentang ihsan. Apa itu? Anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihat di sini bukan melihat Allah, tapi melihat apa? Melihat sifat-sifat dan juga melihat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Engkau menyembah Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihatmu. Maka yakinlah Allah Azza wa Jalla melihat dirimu. Ini namanya ihsan. Muraqabah. Muraqabah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Namanya muraqabah, ihsan. Nah, ini diantara pertanyaan yang Syekh sebutkan dalam kitab ini dalam masalah ibadah. Dalam masalah apa? Ibadah. Ma huwal ihsan fil ibadah? Apa itu ihsan di dalam ibadah? Al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Ihsan itu merasa diawasi oleh Allah ketika beribadah. Allahu Akbar. Ihsan itu merasa diawasi oleh Allah ketika apa? Beribadah. Contoh, ketika seseorang beribadah kepada Allah, ketika niatnya bukan karena Allah, perhatikan nih, niatnya bukan karena Allah. Contoh, dia sholat di sampingnya ada camar, calon mertua. Allah. Biasa baca kuliah kulhu. Ketika ini alif lam mim, masya Allah. Camar nih, betul ya, batal bahaya nih, subhanallah. Allah Azza wa Jalla tahu loh, betul ya. Al-ihsan fil ibadah tadi, muraqabatullah ta'ala fil ibadah, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam ibadah kepada Allah. Orang yang punya sifat ihsan ketika dia beribadah kepada Allah, bahkan di luar ibadah sekalipun, ini luar biasa. Ini tingkatan agama maratibuddin, tingkatan agama yang paling tinggi nih, kawan. Ihsan orangnya namanya muhsin. Ketika dia selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap tingkah lakunya, tindak tanduknya di atas muka bumi ini. Luar biasa, subhanallah. Di antara masalah ibadah. Ketika dia dalam hatinya ada riya, ingin dilihat orang ketika dia beribadah. Sum'ah, ingin amalannya didengar orang, supaya disanjung, dipuji. Ujub, bangga akan amalannya. Bangga akan kelebihannya. Ingat, hatinya pasti akan tahu. Ya Allah, tak boleh nih, astagfirullah. Allah Azza wa Jalla tahu nih. Allah Azza wa Jalla melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui dalam hati saya, Allah tahu. Betul ya, subhanallah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Azza wa Jalla mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam hati manusia. Allahu Akbar. Allah tahu tentang masalah itu. Ya. Makanya ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia harus hadirkan apa? Ihsan, supaya dia timbul keikhlasan dalam hatinya di antaranya, di antara hikmahnya nih. Supaya timbul apa? Keikhlasan dalam hatinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika Allah Azza wa Jalla tidak melihatmu, ya, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla melihatmu. Kemudian penulis membawakan dalam surah Asy-Syu'ara.
Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat engkau ketika engkau dalam keadaan berdiri untuk sholat, lihatmu pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya Allah. Allah Azza wa Jalla tahu luar biasa. Kalau ini kata para ulama, ini di antara hikmah nih ketika kita diperintahkan untuk apa? Beribadah dengan dalil, beribadah dengan dalil kan gitu. Insyaallah taala hamba Allah itu akan sampai di satu titik nantinya selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini titik yang tertinggi luar biasa. Ini tingkatan yang tertinggi bagi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bab yang pertama tentang masalah apa? Tentang Udah, Ustaz. Tentang masalah apa? Tentang masalah untuk apa Allah Azza wa Jalla menciptakan diri kita. Allah alam sampai situ mungkin pembahasan bab pertama tentang masalah ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah dengan benar. Insyaallah taala yang kedua kita akan bahas tentang macam-macam tauhid, faedahnya dan lain sebagainya tentang kitab ini. Dan ini di antara kenikmatan ketika kita ngaji kitab nih. Ini kenikmatan ketika kita ngaji kitab lebih apa? Lebih terstruktur. Kemudian ilmu yang kita dapati lebih apa? Lebih tersikh, lebih rasikh di dalam hati dan juga kepala kita insyaallah. Silakan mungkin ada yang bertanya sebelum baik di Zoom ataupun yang di Clubhouse. Jazakallah Ustaz. Mungkin sebelumnya mau bertanya Ustaz untuk batasan waktunya dari Ustaz sendiri, jadi bisa diperkirakan berapa penanyanya. Sekarang jam berapa ini? Lama, masih lama tuh. Fadhal. Banyak apa Fadhal? Ustaz, yang pertama mungkin kita angkat dari Clubhouse dulu ya Ustaz, nanti bergantian dengan yang di Zoom insyaallah. Yang di Zoom boleh di chat aja, nanti Ana bacakan insyaallah. Fadhal. Yang pertama dari Ukhti Beca, mohon tidak melembutkan suaranya ketika menanya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal ada keluarga kita atau saudara kita mau mengadakan acara kita dan mereka meminta bantuan uang dari kita, sedangkan kita tahu uang tersebut mengadakan di atas sendiri, maka kita lakukan bagaimana? Nah, yang pertama kita tahu bersama tadi ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang di Zoom tahu nggak nih pertanyaannya insyaallah? Kedengaran? Insyaallah terdengar tadi sih Ustaz. Oh, terdengar insyaallah. Yang pertama jelas ya, tadi sebagaimana kita ketahui bersama, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, kan gitu. Sebagaimana telah Allah Rasulnya perintahkan kepada kita. Maksudnya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mencontoh dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan atau contohkan kepada kita, kan gitu. Namanya ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, bagaimana dengan seseorang yang kemudian mengerjakan suatu amalan yang ternyata amalan tersebut jelas-jelas tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kan gitu. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau kita kalau nggak perbuatan bid'ah dan sebagainya. Perhatikan ini, perhatikan. Ada ranah-ranah di mana ranah tersebut kita masih bisa membantu orang itu, tapi ada ranah-ranah di mana ranah tersebut satu nggak akan mungkin jadi dua. Jadi ada ranah-ranah di mana kita fleksibel, tapi ada ranah-ranah di mana ketika kita satu nggak mungkin jadi dua, satu ya satu, jelas kan gitu. Fleksibelnya itu kapan? Contoh, ketika ada saudara kita tadi tertimpa musibah. Jangan kemudian setelah saudara kita itu tertimpa musibah, kita nggak membantu, kita nggak datang, kita nggak takziah, kita nggak membantu tentang masalah apa mungkin penguburannya, menghafalinya, sholat ini, macam-macam sebagainya kan gitu ya.
mungkin memberikan makanan kepada diri hari tersebut, bawain makanan banyak, beliin aqua mungkin banyak deh, Pak, air mineral dus-dusan kan gitu ya. Nah, nongol di situ, kan kelihatan di situ, betul ya? Itu kan ada ranah yang memang disunnahkan di situ bahkan, subhanallah. Ada ranah memang apa? Disunnahkan tentang masalah itu. Tapi ada ranah-ranah yang kedua tadi, ranah yang kedua, ya nggak bisa, gimana ceritanya? Contoh tadi, yang orang ini kemudian ingin meminjam uang kepada kita yang kita tahu dengan jelas dan dengan pasti uang tersebut akan dipakai dengan acara-acara yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi SAW dan para sahabat. Maka yang seperti ini nggak boleh kita kemudian apa? Nggak enakan. Nggak boleh, nggak kesian, nggak enak deh, kasih deh. Hati-hati dalam masalah ini. Kenapa? Karena harta kita akan ditanya tidak oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali kita nggak tahu ini orang buat apa. Itu yang cerita. Kalau kita tahu dengan jelas, dengan pasti, bukan hanya memperkirakan, bukan hanya asumsi, maka jangan, subhanallah. Tapi tolaklah dengan cara yang halus, tolaklah dengan cara yang lembut, kan gitu, subhanallah. Kalau kita bisa dakwahi, alhamdulillah silahkan. Tapi kalau nggak bisa, angkat tangan kita ke atas langit, doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi intinya jangan kemudian saling tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak disyariatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Disyariatkan kita untuk tolong-menolong dalam perbuatan apa? 'Alal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Baik. Selanjutnya Anda bacakan dari Zoom, Ustadz. Ada pertanyaan. Afwan Ustadz, ketaatan dalam bentuk ma'ruf boleh diulangi, maksudnya apa? Syukran, barakallahu fiik. Naam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Perhatikan. Allah mengulang kata-kata athi'u di Rasul tapi tidak mengulang kata-kata athi'u di ulil amri. Betul ya? Kenapa? Karena ketaatan kepada Rasul sifatnya sama seperti ketaatan kepada Allah. Apa maksudnya? Mutlak. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, mutlak, titik, nggak ada koma. Ketaatannya sifatnya apa? Mutlak, nggak boleh kita tawar-menawar, nggak ada. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sesuatu yang menjerumuskan ke dalam neraka, itu mustahil, mungkin. Yang kita. Berbeda dengan waliul amr, ulil amri. Ulil amri di sini ada dua tafsiran para ulama. Ulil amri pemerintah atau ulil amri di sini adalah apa? Ulama. Jadi bisa umara, bisa ulama, kan gitu. Nah, ketaatan kepada ulil amri tadi kaitnya, batasannya apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khalik. Enggak boleh taat kepada makhluk nih dalam bermaksiat kepada sang khalik. Kalau makhluk menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, la sam'a wa la ta'ah, enggak boleh taat, enggak boleh dengar. Kan gitu. Inna ta'atu fil ma'ruf. Kenapa? Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Contoh saya contohkan tadi. Orang tua menyuruh anaknya berbuat kesyirikan. Orang tua menyuruh anaknya nggak boleh sholat kamu. Atau orang tuanya misal banyak saya temukan kasus orang tuanya mungkin kafir, non-muslim, kemudian anaknya masuk Islam. Saya nggak akan ridho nih, nggak boleh sholat, nggak boleh diikuti agama Islam tersebut dan lain sebagainya. Ya nggak boleh diikutin, kan gitu ya. Karena kenapa? Karena ketaatan kepada makhluk itu sifatnya tidak mutlak. Kalau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan, kan gitu dalam masalah tersebut. Sama seperti ulil amr, ulil amri, orang tua, siapapun itu, kita taat kepada mereka, taat kepada ulil amr, jelas. Nggak boleh memberontak dan lain sebagainya. Taat kepada orang tua, sama, nggak boleh durhaka dan lain sebagainya. Tapi kalau ulil amr ataupun orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat kepada sang khalik, nggak boleh taat, nggak boleh dengar. Nggak boleh mendengar dan nggak boleh apa? Taat. Tapi bukan berarti kemudian setelah itu kita nggak berbakti lagi sama orang tua. Setelah itu berarti boleh untuk apa? Menggulingkan penguasa. Enggak, bukan itu. Tidak taat dalam satu perintah itu. Yang perintah itu jelas perintah maksiat, perintah dosa. Itu maksudnya. Jadi ketaatan kepada makhluk sifatnya tidak mutlak. Ketika perintah tersebut itu bertentangan dengan perintah dan Rasulnya, maka jelas Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan daripada selain keduanya. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya balik ke Clubhouse untuk Ukhti Ira. Fadal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Iya, Masya Allah. Yang pertama masalah istighatsah. Istighatsah itu talabul ghauth. Istighatsah itu talabul ghauth, meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketika sulit, ketika terdesak. Bentuknya apa? Doa. Itu bentuknya doa. Jadi istighatsah itu pada hakikatnya bentuknya doa, tapi bedanya dengan doa yang biasa. Kalau doa yang istighatsah ini bentuknya dalam keadaan terdesak benar-benar kan gitu. Dalam keadaan terdesak, sulit, benar-benar harus kan gitu. Contohnya kapan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar kan gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, berdoa sampai bahkan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai jatuh apa? Sorbannya dari pundak beliau. Kemudian Abu Bakar mengambil sambil mengatakan, ya Rasulullah, Allah pasti mendengar doa. Allah pasti mendengar doa kan gitu. Itu namanya istighatsah, talabul ghauth. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ketika dalam keadaan sulit, terdesak. Dengan apa? Dengan doa kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah. Jadi bentuknya doa. Bentuknya apa? Berdoa. Dan nggak ada sholat khusus istighatsah dan sebagainya, itu nggak ada pada kita. Kecuali ketika kita ada masalah, misal, kemudian kita ingin sholat 2 rakaat dengan tenang. Setelah itu kemudian kita doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla hilangkan. Ini yang seperti ini boleh. Karena Rasulullah SAW ketika ada masalah, maka kemudian beliau apa? Beliau sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat. Tapi sholat khusus istighatsah itu nggak ada dalam syariat, nggak pernah contoh kalau Nabi SAW. Pertama. Jadi istighatsah, balik lagi tadi, istighatsah yang benar tidak lain tidak bukan adalah istighatsah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ketika perang Badar. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ya Allah, ini miris luar biasa pertanyaannya. Betul ya? Dan dari sini kita lihat bagaimana hidayah Allah itu bukan cuma mahal, tapi nggak bisa kebeli, betul, nggak ternilai. Kalau hidayah itu bisa kita beli harganya, insya Allah Ta'ala kita akan beli banyak hidayah, kita kasih kepada orang-orang yang kita cintai, betul ya? Tapi hidayah itu nggak ternilai. Kalau lihat, bayangkan seorang akhwat yang 30 juz, Masya Allah, tapi lihat Allah Azza wa Jalla bolak-balikan hatinya. Ini yang pertama, jelas ya. Pelajaran bagi diri kita semua, jangan pernah merasa aman ketika kita sudah mengenal Islam, ketika kita sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah merasa jumawa. Jangan pernah merasa diri kita aman sih, kita pasti mendapatkan surga Allah, mati husnul khatimah. Siapa yang akan jamin? Nggak ada yang bisa jamin, ya ikhwan. Ini bisa jamin. Ini pelajaran besar bagi diri kita semua. Hafizah 30 juz, bayangkan, subhanallah. Tapi itu tidak menjamin Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya. Allahu Akbar. Yang kedua, dan dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan apa, ikhwan? Ketika seorang ayah dan ibu, orang tua, mendidik anaknya itu bukan hanya kemudian dengan memaksa agar anak itu hafal sekian dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi yang paling terpenting menghadirkan kepada anak itu rasa takut kepada Allah. Mengenalkan seorang anak itu kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla, ma'rifatullah. Mengenalkan anak itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'rifatul Rasul. Mengenalkan anak itu kepada agama yang benar, ma'rifatul dinil Islam bil adillah, kan gitu.
Ketika anak itu sudah tahu siapa Rabbnya, siapa Rasulnya, bagaimana agamanya, dengan benar kita dari kecil kita didik, tambah berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Kita mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada keturunan kita saleh dan salehah, kan gitu. Tidak boleh kemudian bukan memaksa di sini, maksudnya apa? Target harus segini. Pokoknya kalau nggak segini awas dan sebagainya. Hati-hati, ujung-ujungnya anak tersebut akan apa? Dan bukan cuma ini, saya pernah temukan kasus luar biasa. Anak yang hafal 30 juz, selesai hafal 30 juz, Al-Qur'annya dilempar ke muka ayahnya. Nih, saya sudah hafal semua. Na'udzubillah min dzalik. Karena terpaksa dia menghafalkan karena takut sama ayahnya. Jadi bukan dari keinginan dirinya, bukan rasa takut dirinya. Allah, dia perhatikan. Dan dari sini, Allah, bagaimana pentingnya pendidikan orang tua kepada anak, ikhwan. Bagaimana pendidikan orang tua kepada anak, memberikan kasih sayang, mengenalkan anak itu kepada agama yang benar dan lain sebagainya, bukan dengan cara kemudian apa? Otoriter lah bisa dikatakan dan sebagainya. Kemudian dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan yang ketiga apa? Ujian. Ujian bagi orang tuanya tersebut. Subhanallah. Bisa jadi kemudian orang tuanya seorang yang masya Allah saleh dan salehah, Allah uji dari anaknya, bisa, betul ya? Itu subhanallah banyak luar biasa. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla berikan ujian. Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ujian yang terbesar itu siapa? Para nabi. Kemudian yang setelahnya, sesuai dengan tingkatan agamanya. Semakin agamanya bagus, ujian juga akan semakin apa? Semakin berat. Makanya ada nabi yang anaknya murtad, atau ada nabi yang anaknya kafir. Nabi Nuh, betul ya? Ada nabi yang istri dan juga anaknya kemudian apa? Kafir. Nabi Lut, kan gitu. Ada nabi yang ayahnya kafir, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan pembuat patung. Gitu, subhanallah. Dan lain sebagainya. Dan itu ujian kepada ayahnya. Dan wallah alam bisawab, pendapat pribadi anak, coba ajak diskusi dulu. Akhwat tersebut karena teman kan, diskusi dari hati ke hati, ajak diskusi dan lain sebagainya, kan gitu. Karena yang seperti ini ditakutkan syaitan masuk ke kepala akhwat ini nih, subhanallah. Kalau ternyata ketika ajak diskusi 1 kali, 2 kali, 3 kali mentok dan sebagainya, pendapat saya lapor ke orang tuanya. Kasih tahu orang tuanya, kasihan orang tuanya, subhanallah. Kasihan orang tuanya. Dan kasih tahu orang tuanya tentang masalah ini supaya apa? Supaya orang tuanya bukan kemudian keras sama anaknya, enggak, supaya mencari solusi. Dan ini ghibah yang dibolehkan. Ini ghibah yang memang apa? Dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk mencari solusi supaya anaknya ini kembali ke jalan yang benar dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk selalu doakan. Doakan, nanti mendoakan apa? Saudari anti tersebut, teman tersebut, dan juga orang tuanya mendoakan anaknya tersebut agar Allah berikan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, Bu Rafif. Baik, Ustaz. Selanjutnya di Zoom lagi, Ustaz. Afan agak terputus tadi. Pertanyaan dari Akhi Aditya Septian. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah ketika kita sholat lalu tidak sengaja mengucap Alhamdulillah karena bersin, apakah itu membatalkan sholat? Tidak, itu tidak membatalkan sholat, bahkan itu disyariatkan. Bahkan itu disyariatkan menurut sebagian pendapat ulama, ketika kita bersin, kita disyariatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tapi orang yang mendengarnya nggak usah ngucapin yarhamukallah. Betul ya? Karena pernah ada kejadian seperti ini, kemudian orang tersebut dalam salat bersin, kemudian apa? Sahabat yang lain kemudian yarhamukallah. Karena selesai salat kemudian menegur. Tapi yang ditegur itu adalah orang yang mengucapkan yarhamukallah, bukan orang yang mengucapkan alhamdulillah. Sebagian ulama hadis mengatakan di sini bahwa berarti dibolehkan bagi orang yang untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak disyariatkan bagi orang yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah ketika dalam salat ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih bisa lanjut Ustaz di Clubhouse mungkin? Betul. Iya. Padahal untuk ini.
untuk Umi Salamah. Tidak ada suaranya. Afwan. Lanjut ke halo? Bisa dimonitor? Sepertinya kurang jelas, kita lanjut dulu ke Fahmi. Anda ingin bertanya Bismillah. menyambung tentang membantu dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. misal dari salah satu keluarga anak keluarga kandung, Semisal dari mereka belum gitu, mereka belum sunahnya seperti apa dan masih sering melakukan seperti yang ada ritual yang ibadah ritual yang tidak ada ajaran. semisal contoh salah satu keluarga yang meninggal, lalu anak diminta bantu tapi ada paksaan setelah akhirnya pun terpaksa untuk membantu orang tersebut, Itu saudara kandungan terlebih itu saudara kandungan misalnya atau bahkan mungkin seorang tua anak. Nah, jika anak bilang tidak ingin membantu, bukan apa tidak malah seperti itu atau sedikit lalu akhirnya akan ada dan anak sudah mengetahui apakah termasuk masuk membantu dalam kebaikan juga Ustaz, terlebih anak sudah yang pertama. Yang kedua, satu lagi Ustaz, izin bertanya mengenai membantu dalam kebaikan Ustaz, izin bertanya mengenai orang-orang yang dari Allah tidak mengetahui. Nah, bagaimana hukumnya seorang yang tidak ingin mengetahui? Terlebih anak pernah berbicara tentang agama, tentang harapan ini, dosa ini, gitu. Mereka malah menjawab ya terus nanti kalau gue tahu gue jadi kena dosa. Barakallahu fiikum. Nah, ya kawan. Baktinya seorang anak kepada orang tua bukan dinilai dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh agama. Perhatikan baik-baik ini. Baktinya seorang anak kepada orang tua adalah dinilai dari bagaimana ketaatan anak itu kepada orang tua, bagaimana bakti yang benar secara sah, secara benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah, kan gitu. Di antaranya ketika meninggal, ada tata cara yang memang dicontohkan Nabi SAW ketika orang tua sudah meninggal, anak itu masih tetap bisa berbakti pada orang tuanya, untuk terus mendoakannya, mengistighfarkannya, kan gitu. Kemudian menyambung silaturahmi kepada saudara orang tua tersebut, berbuat baik kepada kerabat atau kepada teman orang tua tersebut yang memang biasa berteman, mengunjungi dan lain sebagainya, kan gitu. Di antara bersedekah atas nama orang tua pula boleh. Jadi ada syariat yang memang membolehkan tentang sesuatu, bahkan mensyariatkan bagaimana anak tersebut tetap berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Dan itu tidak disebutkan ketika orang tuanya sudah meninggal, berarti dia harus mengadakan acara-acara seperti ini dan lain sebagainya. Makanya seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, kan gitu. Dan ingat deh kawan, kita sering dipusingkan dengan nggak enak sama manusia, betul ya? Tapi pernahkah kita berpikir nggak enak, kan gitu ya? Nggak enak sama manusia. Abu Talib nih, paman Nabi SAW. Di antara sebab beliau mati dalam keadaan kufur, selain Allah nggak berikan hidayah, itu jelas yang pertama ya. Di antaranya kenapa? Karena takut celaan orang-orang Quraisy kepada dirinya. Bayangkan, ini Abu Talib nih, yang seumur hidupnya bergaul dengan manusia terbaik sejagat raya ini, Rasul SAW. Tapi dia nggak mau tinggalkan teman buruknya nih. Nggak mau tinggalkan teman-teman buruknya. Dan nggak enak. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang masalah itu. Kalau bukan apa? Kalau bukan karena celaan orang-orang Quraisy Muhammad, laqarratu 'ainak, aku akan mengikutimu untuk mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah, ketika Rasulullah SAW menuntunnya di nazar. Bayangkan. Kalau kita pikir-pikir bodoh ya. Masa gara-gara kemudian gak enak sama orang-orang Quraisy, celaan orang-orang Quraisy menjadikan dirinya masuk neraka, kekal dalam api neraka loh, betul ya? Tapi itulah yang namanya hidayah yang pertama. Dan yang kedua tadi, ketika seseorang memusingkan diri dengan
cap manusia kepada dirinya, penilaian manusia orang lain kepada dirinya, ini bahaya luar biasa. Hati-hati, subhanallah. Hidup kita ini nikmat kalau kita tidak pernah memikirkan orang lain. Maksudnya apa? Nggak pernah memikirkan ucapan orang lain kepada diri. Makanya para ulama sampai mengatakan kita sudah menjadi orang gila ketika kita berharap atau ketika kita menganggap bahwa kita akan lepas dari ucapan orang lain atau cibiran orang lain. Nggak mungkin, mustahil. Maka lakukan sesuai dengan apa yang Al-Quran dan Sunnah tetapkan tentang masalah tersebut. Tapi saya katakan tadi itu bukan berarti kemudian kita bersikap keras. Enggak. Ada hal-hal yang memang kita ada hal-hal yang memang kita dibolehkan di situ. Tadi saya katakan. Ketika orang tua kita meninggal, lakukan yang baik. Kan gitu. Untuk mungkin beli sesuatu, bersedekah macam-macam, atau sedekah mau seperti itu, alhamdulillah saya sudah lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan niat supaya apa? Supaya mereka tahu ternyata ini yang sunnah, ini yang benar, dan supaya mereka mengikuti agar dia dapat pahala. Kan bisa seperti itu. Dan tambah tunjukkan akhlakul karimah, Kalau tentang masalah membantu lebih baik jangan. Lebih baik apa? Jangan. Kenapa? Karena kita tahu dengan jelas bahwa harta kita akan digunakan sesuatu yang tidak benar. Jangan gara-gara kemudian penyakit nggak enakan menjadikan diri kita kemudian melanggar suatu syariat dari syariat Allah dan Rasulnya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi apa saya lupa itu, subhanallah. Tentang apa Karim? Yang kedua ya, na'am, sahih. Barakallahu fiik. Sama. Kita tahu bersama jahil itu ada uzur bagi mereka, orang-orang jahil. Tapi beda sama yang ditanya. Betul nih, bagus. Orang yang tidak tahu dengan nggak tahu, memang belum sampai ilmu kepadanya berarti. Kalau mau tahu berarti ada unsur kesengajaan, kan gitu ya. Ketika dua malaikat Munkar dan Nakir menanyai jenazah atau mayit yang kafir atau mayit yang fajir, di dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, Ashabus Sunan, ila Tirmidzi, itu luar biasa. Malaikat itu bertanya tentang man rabbuka, nabi dan sebagainya. Orang itu mengatakan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Orang lain mengatakan itu, saya mengatakan itu juga. Malaikat itu mengatakan apa? La daraita wa la talait. Engkau tidak tahu dan nggak mau tahu. Perhatikan. Engkau nggak tahu dan nggak mau baca. Engkau nggak tahu dan nggak mau tahu. Bayangkan. Ini celaan kata para ulama bagi orang-orang yang tidak mau mengetahui ilmu agama yang benar. Jadi malaikat itu mengatakan, enggak, sudah nggak tahu, nggak mau tahu. Dosanya double berarti, subhanallah. Maka salah ketika dia mengatakan jangan kasih tahu dia, antara kalau tahu dosa macam-macam. Salah. Dosanya double tuh. Kenapa dia tidak menuntut ilmu agama? Itu dosa pertama, karena itu kewajiban bagi setiap makhluk Allah azza wa jalla, subhanallah. Yang kedua apa? Dia tidak mengamalkan ilmu. Subhanallah. Karena nggak punya, itu tambah lagi bisa apa? Dosa yang lain dari menggampangkan masalah dosa dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka nasihati orang tersebut kalau bisa, kalau nggak bisa ya doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepadanya. Allah a'lam bissawab. Oh iya. Baik, mungkin sedikit lagi ada pertanyaan kembali ke Zoom, Ustadz. Pertanyaan dari Agung. Assalamualaikum Ustadz. Bertanya tentang niat sholat sebagai niat ibadah, hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah harus dilafazkan atau dalam hati? Apakah harus dibaca dengan kaidah nawaitu dan seterusnya, atau bagaimana? Afwan untuk pertanyaan awam ini. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum. At-talaffuz bin niyyah, melafazkan dalam niyyah, memang ulama khilaf tentang masalah ini. Sahih. Perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang masalah at-talaffuz bin niyyah. Tapi wallahu taala alam bissawab, pendapat yang lebih rajih adalah melafazkan dalam niat ini dibolehkan yang memang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Umrah, haji, kurban. Rasulullah sebelum umrah selalu mengucapkan itu tuh. Niat. Rasulullah mencontohkan labbaik Allahumma hajjan, diucapkan ketika di miqat, kan gitu. Diucapkan ketika di miqat. Itu ada dalilnya.
Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan itu di antara termasuk apa? Kurban. Di antara termasuk apa? Kurban. Di antara ketika memotong itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Kan gitu. Ya Allah, terimalah ini dariku ya Allah. Hadza minka walak. Ini darimu dan untukmu ya Allah. Allahumma taqabbal anni. Ya Allah, terimalah ini dariku dan untuk keluargaku di rumah, kan gitu. Jadi kan diniatkan, betul ya? Ada lafadznya ketika menyembelih. Sebagian ulama masukkan itu pula dalam talafut niat, memang disyariatkan, kan gitu. Nah, selain itu, wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang sahih Mas. Bahkan bukan hanya yang sahih, di fardal maghribi 3 rakaat dari hadis yang dhaif sekalipun nggak ada. Jadi bukan dalil yang sahih lah. Dari hadis yang dhaif sekalipun tidak ada. Tentang masalah tersebut. Tapi memang ulama khilaf tentang masalah itu. Di antara kebanyakan ulama dari madzhab Syafi'iyah dan sebagainya, kan gitu. Betul. Tapi Allah alam bishawab, pendapat yang lebih rajih, at-talaffuz niat ini disyariatkan dalam agama sesuai yang memang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, maka mencukupkan diri dari apa yang datang dari Rasul dan para sahabat. Di antaranya talaffuz niat dalam sholat, dalam puasa, itu nggak dicontohkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti itu ditinggalkan. Seperti itu ditinggalkan. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya di Clubhouse, tafadhol untuk Abu Muhammad. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, barakallahu fikum. Nah, tentang masalah tauhid, wajtani bertauhid. Kita tahu bersama tadi antara tugas Nabi dan Rasul itu kan, ani'budullah wajtani bertauhid. Hendaklah Rasul tersebut menyeru kepada umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan juga menjauhi apa? Menjauhi tauhid. Nah, masalah tersebut. Nah, pengertian tauhid ini diambil dari kata-kata tagha. Tauhid ini diambil berasal dari kata-kata tagha yang artinya melampaui batas. Yang artinya apa? Melampaui batas. Tauhid itu. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mendefinisikan tentang masalah tauhid ini, ikhwan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu min matbu'in aw muta'. Tauhid itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasnya. Segala sesuatu, kata Imam Ibnu Qayyim ini, luar biasa pengertian beliau, bagus Masya Allah. Tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batasnya. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Min matbu'in, min ma'budin, au matbu'in, au muta'. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba apa? Melebihi batasnya. Tadi kan dikata-kata melampaui batas, betul. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, atau ditaati. Kemudian definisi yang lain dari tauhid. Sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia apa? Dan dia ridho. Nah, ini diantaranya nih. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia apa? Dan dia ridho. Dan dia ridho. Ini definisi kedua yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini yang paling banyak kita ketahui biasanya yang kedua. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha akan penyembahan tersebut. Syekh Muhammad Tamimi rahimallahu taala mengatakan tauhid itu ada banyak. Tauhid itu ada banyak luar biasa. Tapi ru'asa, pemimpinnya bisa dikatakan dan dengkotnya tauhid 5. Yang pertama iblis laknatullah, dijelasin. Yang pertama apa? Iblis laknatullah alaihi. Yang kedua, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho, tadi itu
Pengertian yang kedua. Siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia apa? Ridho dijadikan sesembahan. Makanya Nabi Isa bukan taghut. Kenapa? Karena Nabi Isa disebutkan anak ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Gak mungkin aku mengatakan seperti itu atau aku meridhai seperti itu. Yang kedua nih, setelah pertama iblis, yang kedua apa? Siapa yang dijadikan, siapa saja yang dijadikan sesembahan dan dia ridho. Yang ketiga, manidda'a, barang siapa orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang mengajak manusia lain untuk apa? Menyembah dirinya. Ini yang ketiga. Orang yang mengajak manusia lain untuk menyembah dirinya. Ini taghut, nauzubillah. Manidda'a min ilmil ghaib. Siapa saja yang mengetahui, mengklaim dia tahu ilmu gaib. Hati-hati nih. Siapa saja mengklaim mengklaim atau mengetahui tentang ilmu gaib. Wah, ini barang yang hilang di sini tempatnya. Mana antum tahu, subhanallah ini. Ya, ada orang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Rasul saja nggak tahu kecuali apa yang dikasih tahu sama Allah, kan gitu. Illa man irtada min rasul. Kecuali Allah berikan berita-berita gaib itu kepada Rasul yang Allah ridhai, dan itu pun sedikit, nggak banyak. Kemudian yang kelima, barang siapa yang berhukum dengan hukum yang selain yang Allah turunkan. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan. Ini 5 dari ru'asa at-taghut disebutkan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan tadi apa, saya lupa. Nah, niat kurban. Kalau antum tidak menyembelih, bukan antum yang menyembelihnya, mungkin antum melihat ataupun tidak melihat, maka yang menyebutkan niat tersebut atau yang melafadzkan hal tersebut adalah yang menyembelih. Adalah yang apa? Menyembelih. Makanya yang paling sunnah adalah bagi para panitia ini ketika kurban ditulis nih, ini hewan siap buat siapa nih? An fulan ibn fulan wa ahlihi, an fulan ibn fulan wa ahlihi, kan gitu. Dilafadzkan bismillah, ya Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka, Allahumma taqabbal an Ahmad ibn Rashid Bazahir wa ahlihi misalnya. Baru kemudian apa disembelih. Tapi yang mengucapkan itu adalah yang menyembelihnya. Yang menyembelihnya. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama itu ketika orang berturut hawa nafsunya tidak termasuk dalam ibadah puasa. Ketika seseorang menturutkan hawa nafsunya bisa jadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Bisa jadi, subhanallah. Maka dikatakan tadi kan, taghut itu banyak kan gitu. Taghut itu apa? Banyak. Di antara definisi tadi, apa itu? Segala sesuatu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang menjadikan seorang hamba itu melebihi batasannya. Baik itu diibadahi, diikuti atau ditaati. Kalau seseorang memperturutkan hawa nafsunya melebihi batasannya, maka itu bisa dijadikan apa? Hawa nafsunya bisa dijadikan taghut bagi dirinya. Ya, benarnya hati-hati. Makanya Allah mengatakan tadi, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah dan Rasulnya mengatakan A, hawa nafsunya mengatakan B. Ya saya B, saya nggak mau A. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Ini bisa juga kemudian apa? Taghut. Tapi hati-hati dalam masalah mentafsirkan masalah taghut seperti ini, ikhwan. Hati-hati, subhanallah. Akhirnya kemudian pemerintah ditaghut-taghutin ini itu. Ini hati-hati, subhanallah. Karena banyak orang-orang khawarij, bibit-bibit khawarij masuk dari sini di antaranya nih. Hati-hati, subhanallah. Pemerintah nggak berhukum dengan hukum Islam, berarti dia taghut, berarti kafir, harus digulingkan. Halal darahnya, hati-hati, haram, ini nggak boleh. Ini perhatikan baik-baik nih. Saya ingatkan baik-baik tentang masalah ini. Terutama kebanyakan anak-anak muda yang terkena dengan syubhat seperti ini, subhanallah. Anak muda yang terkena dengan syubhat seperti ini. Kewajiban kita belajar dengan benar, bukan memvonis dan lain sebagainya. Ilmu kita masih sedikit dan sebagainya. Jangan kemudian memvonis orang, memvonis ini. Kewajiban kita belajar dengan benar, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Selesai, kan gitu. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan dari Zoom dan mungkin satu lagi dari itu kali, Ustaz. Nah, yang pertama yang dari Zoom dulu, Ustaz.
Ini ada pertanyaan dari Aditya Rahadi pertama. Assalamualaikum Ustadz, jika perusahaan tempat bekerja memberikan benefit 1 hari libur untuk karyawan yang berulang tahun, apakah hari ini boleh kita ambil untuk libur atau tidak, walaupun tidak merayakannya? Barakallahu fiik. Udah tahu ulang tahun nggak boleh, tapi dikasih libur. Wah, libur enak jalan. Assalamualaikum Ram. Nggak ada suaranya Ustaz. Iya, keputus. Maaf. Siap. Ini tulisannya agak kacau ya. Masuk lagi nih ya. Halo Ustadz. Bismillah. Aywa, nah. Datang lagi, Masya Allah. Qadarullah putus tadi. Jadi wallah alam bisawab, walaupun itu tidak ada nyambungnya, saya katakan ya, kita dapat libur dan lain sebagainya, tapi anak pribadi ya lebih untuk memilih, lebih baik untuk melakukan sebaliknya. Ketika ada keyakinan sesuatu, keyakinan yang tidak benar di masyarakat, kemudian kita melakukan sebaliknya dengan niat mudah-mudahan itu dakwah kepada masyarakat atau kepada orang lain, mudah-mudahan itu kita bisa mendapatkan pahala, kan gitu. Tapi wallah alam, kalaupun kita mau libur, tapi kita tahu nih, nah ini nggak ada. Saya tahu cuma saya liburnya bawa anak-anak ke jalan aja misalnya, misal seperti itu. Itu pun mungkin nggak sampai derajat haram, nggak ada masalah. Mungkin itu perkara yang memang kita tahu bersama. Tapi kalau kita mau lakukan sebaliknya, dan itu yang mudah-mudahan insya Allah lebih afdal, maka insya Allah taala itu lebih bagus, lebih ahsan lah. Wallah alam bisawab. Baik, mungkin kembali ke Clubhouse untuk terakhir Ustaz, dan untuk teman-teman yang belum dibacakan, insya Allah di pekan depan Ana notes dulu untuk yang di Zoom, dan untuk yang di CH mungkin bisa kembali lagi. Selanjutnya ini dari Akhdeni ya. Padahal Akhdeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. Mau minta nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Kami ini kan terutama anak lemah Ustaz, sedangkan kita diperintahkan untuk beribadah. Gimana caranya kita setiap bertindak itu mempunyai rasa muraqabah tadi Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Mempunyai rasa muraqabah untuk apa maksudnya? Untuk setiap tindakan kita, terutama saat kita beribadah Ustaz. Supaya semangat ibadah maksudnya? Nah Ustaz. Barakallahu fikum, insyaallah. Ikhwan, yang lemah ternyata bukan cuma antum ya, Anda juga. Kenapa? Karena Anda juga manusia. Kita sama-sama saling belajar, Masya Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Anak pribadi ya. Ketika kita berpikir tentang hakikat kehidupan kita di atas muka bumi ini, hakikat dunia itu seperti apa, hakikat akhirat itu seperti apa,
Itu insya Allah Ta'ala akan menjadikan diri kita benar-benar akan semangat tuh. Seseorang yang tidak tahu nih, atau tujuan hidupnya nggak besar. Contoh, orang yang punya cita-cita. Dia punya cita-cita jadi sesuatu, misalnya jadi pilot, jadi dokter, jadi apapun itu. Dan cita-citanya itu benar-benar besar, membara. Tekadnya benar-benar kuat, sungguh-sungguh dia kerjakan. Maka insya Allah Ta'ala dia akan dapatkan cita-citanya, kan gitu. Tapi dia punya cita-cita, ya saya punya cita-cita itu toh. Tapi sama sekali nggak ada usaha untuk apa? Untuk bisa mendapatkan cita-cita tersebut. Tekadnya nggak kuat, sungguh-sungguh ini nggak ada, kan gitu. Oh deh, kalau emang bagus saya dapatkan, kalau enggak ya enggak. Gimana dia akan dapatkan cita-cita dengan benar, kan gitu. Maka kita di atas muka bumi ini, kita di atas muka bumi ini untuk mengejar cita-cita kita tertinggi, itu masuk surga Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Itu cita-cita tertinggi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita sedang malas dan lain sebagainya, cambuk diri kita bahwa dapatkan surga itu nggak mudah, wahai Ahmad. Dan masuk ke dalam neraka itu pada hakikatnya lebih mudah daripada untuk masuk dalam surga. Subhanallah. Penghuni neraka itu ternyata lebih banyak daripada penghuni surga. Engkau yang memilihnya, wahai Ahmad. Katakan itu kepada diri kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah yang ditawarkan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu surga Allah Azza wa Jalla. Yang nggak bisa didapat dengan tubuh yang leha-leha, tenang, nggak bisa, ya kawan. Lalu kita baca bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka beribadah, rasa takut mereka, semangat mereka, kesungguhan mereka, baik dalam menuntut ilmu, beramal saleh, mengejar surga Allah dan lain sebagainya. Ya Allah, nggak ada apa-apanya kita sama sekali. Nggak ada apa-apanya sama sekali kita. Ibadah kita masih berantakan, hisab kita masih menegangkan. Tapi tenang, aman, rasa kita pasti akan mendapatkan surga Allah. Siapa diri kita? Bahkan untuk mendapatkan sakratul maut, mendapatkan husnul khatimah pada sakratul maut, kita belum tahu dapat atau tidak. Subhanallah. Apalagi ketika setiap hari seperti ini, zaman wabah seperti ini, ya Allah, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagi diri kita. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi diri kita, mendengar si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Anak hanya tunggu giliran kok. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi sejam lagi, dan lain sebagainya. Dan ingat, ketika orang mati, masuk ke dalam kubur, nggak akan pernah mungkin kembali ke alam dunia. Berapa banyak dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla sebutkan, ikhwan. Orang-orang yang menyesal ingin kembali ke dunia. Rabbi. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Agar apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Qala rabbi irji'un. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Allahu Akbar. Agar aku dapat beramal saleh, amal saleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia. Agar aku sholat, agar aku puasa, agar aku sholat malam, agar aku zakat, agar aku sedekah, agar aku. Mungkin? Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah dalih yang diucapkan saja, kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Coba bayangkan, ikhwan. Kita hidup di atas muka bumi, di dunia ini cuma sekali. Kalau masuk alam kubur, tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia ini. Mustahil, ikhwan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika lewat di hadapannya satu jenazah, maka di hadapan murid-muridnya Imam Hasan al-Basri mengatakan apa? Wahai muridku, coba bayangkan bagaimana kalau Allah takdirkan jenazah ini hidup lagi. Apa yang dia inginkan? Muridnya akan mengatakan, dia pasti ingin sholat, amal soleh, puasa, zakat, ini, itu. Luar biasa semua amal disebutkan. Wahai muridku, kata Imam Hasan al-Basri, ketahuilah, jenazah ini tidak akan pernah hidup lagi di dunia karena Allah telah mentakdirkan itu. Nggak mungkin. Orang yang meninggal kemudian balik lagi ke alam dunia, mustahil, kan gitu. Allah telah takdirkan itu, subhanallah. Dan kita yang Allah Azza wa Jalla takdirkan masih hidup di atas muka bumi ini. Kenapa kita tidak melaksanakan segala angan-angan yang jenazah itu inginkan? Allahu Akbar. Subhanallah. Ingat ya, ikhwan. Kita hidup di atas muka bumi ini enggak lama, sebentar. Apa iya waktu yang sebentar itu kita mau sia-siakan, apalagi di dalamnya ada unsur dosa dan maksiat. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah bertanya
Ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan, wahai Ahmad, wahai fulan, wahai fulan. Engkau lakukan ini, engkau lakukan maksiat ini, engkau lakukan dosa ini. Kita hanya mengatakan, benar ya Allah saya lakukan, benar ya Allah saya lakukan. Gak bisa apa-apa sama sekali kita, ya. Bahkan anggota tubuh kita ini akan bersaksi memberatkan diri kita, bukan meringankan, memberatkan diri kita. Dari kedua mata kita, lisan kita, bahkan kulit kita akan bersaksi memberatkan diri kita. Kalau kita berbuat kemaksiatan dengan kulit kita. Masihkah kemudian kita lalai? Cambuk diri kita baik-baik. Apalagi ketika 10 hari awal ini, 10 hari awal Dzulhijjah. Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa. Para tabi'in di antara Sa'id bin Jubair, ketika datangnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair melakukan amal saleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini sampai-sampai dia hampir tidak bisa melakukan amal saleh itu. Saking luar biasanya ibadahnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, ya kawan? Allah a'lam bishawab. Allah Azza wa Jalla jaga diri kita dan Allah berikan keistiqomahan bagi diri kita semua. Allahumma amin. Baik, Ustaz. Sepertinya kalau dari kelas sudah semua, yang belum pun Alna mohon maaf belum bisa Ana angkat karena waktu sudah mendekati semakin malam juga. Untuk Fahmi tadi sudah bertanya kan ya? Sudah. Ya. Oh, ya, Ana ada di message di Zoom, apakah bisa? Di Zoom silakan mau bertanya. Ada satu lagi Ustadz, ini mungkin terkait materi, mohon maaf agak urgent, tentang bertanya tentang ihsan Ustadz, menyebutkan ciri-ciri adalah mereka yang menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Boleh dijelaskan membayangkan seperti apa? Apakah membayangkan nama-nama Allah? Jazakallahu khair Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup juga. Nah, para ulama mengatakan sebenarnya ada dua kata di situ. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya musyahadah. Ini namanya apa? Istilah para ulama musyahadah. Yang kedua, lanjutannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ini yang kedua namanya muraqabah. Ini namanya muraqabah. Muraqabah saja itu sudah luar biasa. Apalagi musyahadah. Karena musyahadah, kata para ulama, derajatnya lebih tinggi daripada derajat muraqabah. Kalau kita pecah dua itu ada dua, ada musyahadah dan muraqabah. Nah, sekarang pertanyaannya, anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya musyahadah nih. Derajat apa? Musyahadah yang lebih tinggi daripada derajat muraqabah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah apa? Maksudnya melihat sifat-sifat Allah, melihat perbuatan Allah, melihat nama-nama Allah Azza wa Jalla, kan gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam kehidupan kita nih. Ke dalam kehidupan kita ketika contoh Allah Azza wa Jalla mentakdirkan adanya wabah ini. Tersebarnya wabah ini seluruh penjuru dunia dan Allah takdirkan itu. Allah takdirkan itu. Kalau Allah nggak takdirkan nggak mungkin kan gitu ya. Maka kita dalam hati kita pasti meyakini apa? Allah Azza wa Jalla takdirkan ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kita manusia yang akan ditanya, dan Allah Azza wa Jalla pasti punya hikmah yang besar di dalamnya. Semua perbuatan Allah pasti baik, semua perbuatan Allah pasti sempurna, semua perbuatan Allah pasti benar, kan gitu. Hikmah yang luar biasa besar dan banyaknya yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui dalam pandemi ini. Contoh, nah, orang yang musyahadah itu bukan hanya melihat ada wabah, ada ini ciptaan Allah, bukan cuma itu, tapi melihat di baliknya. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Engkau melihat Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu melihat apa? Melihat sifat-sifat Allah, melihat nama-nama Allah, melihat segala perbuatan Allah dan lain sebagainya. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi bukan melihat zat Allah, tidak. Bukan melihat zat Allah, karena kita melihat zat Allah atau melihat wajah Allah nanti di surga Allah, itu kenikmatan surga yang paling tertinggi. Dalam hadis disebutkan masalah tersebut, dan ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ini. Tapi di dunia nggak bisa kita melihat Allah, tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Maka melihat Allah di sini maksudnya kata para ulama melihat sifat-sifatnya, melihat nama-namanya yang maha indah, melihat sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha mulia, melihat segala perbuatan yang maha bijaksana dan lain sebagainya. Dan itu kemudian kita masukkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menjadikan diri kita selalu benar-benar menjadi hamba Allah yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayatut taufik meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jaga kita semua, jaga keluarga kita semua,
Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla cepat angkat wabah ini secepatnya agar kita bisa kembali ke kehidupan normal. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.